Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ada tiga golongan kelompok atau tiga golongan manusia yang kita diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk iri kepada mereka. Yang pertama adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki ilmu yang luas. Dengan ilmunya dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu yang ia miliki semakin membuat dia bermanfaat di masyarakat. Dengan ilmu yang ia miliki semakin banyak kebaikan-kebaikan yang bisa ia lakukan. Jadi ini adalah ilmu yantafa'u bihi. Jadi ilmu yang ia miliki bisa memberikan manfaat terhadap dirinya dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Orang semacam ini harus kita iri kepada mereka. Kenapa? Karena potensi yang ada di dalam dirinya, apa yang ia miliki, apa yang ia ketahui, sebenarnya mestinya kita juga harus memiliki. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala modal yang sama, yakni waktu 24 jam dalam sehari semalam. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki waktu yang berbeda. Apakah lebih 1 menit atau mereka kurang dari 1 menit dari 24 jam itu. Sehingga kita harus iri kepada manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak dan dia mengamalkan segala ilmu yang ia miliki untuk kebaikan-kebaikan di hadapan masyarakat. Jadi kalau kita lihat di dalam istilah bahasa Arab itu, yakni mahfuzat, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak bermanfaat itu bagaikan sebuah pohon yang tidak memiliki buah. Bisa kita bayangkan, seindah apapun pohon, sehebat atau sekokoh apapun bentuk pohon itu, kalau dia tidak memiliki buah, maka dia tidak akan memiliki manfaat di masyarakat. Begitu juga dengan manusia, setinggi apapun yang ilmu yang ia miliki, jika itu tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan kepada orang lain, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat. Sehingga kita dianjurkan, kita dibolehkan iri kepada manusia atau kelompok yang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak dan dia bisa bermanfaat menebarkan ilmu itu kepada orang lain. Ini kelompok yang pertama atau manusia tipe pertama yang boleh kita iri kepadanya. Kemudian yang kedua, orang yang boleh kita iri itu adalah mereka yang memiliki harta yang banyak, tetapi harta yang ia miliki itu selalu ia infakkan, ia bagi-bagikan kepada orang lain. Jadi tidak ada istilah rumusnya semakin kaya semakin pelit, semakin kaya semakin tidak mau mengeluarkan harta. Orang yang tipe kedua ini, harta itu hanya sebatas sampai di tangannya, tidak pernah sampai ke dalam hati. Jadi apa yang ia dapat, apa yang ia miliki, apa yang ia punya, itu hanya sebatas di tangannya. Tidak pernah sampai ke dalam hatinya. Sehingga dia tidak pernah merasa memiliki. Dapat harta, dapat materi, dapat uang, dapat jabatan, dapat popularitas. Semuanya itu hanya sebatas zohirnya saja. Itu tidak pernah sampai ke dalam hatinya. Sehingga bagi mereka, harta yang banyak itu tadi hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disalurkan kepada orang lain. Ini tipe yang kedua, manusia yang boleh kita iri, bahkan dianjurkan untuk kita iri kepada mereka. Kemudian tipe yang ketiga adalah orang muda atau anak muda yang menghabiskan waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya masih muda, masih gagah, masih kuat, waktunya sangat produktif,
tetapi dia gunakan masa muda itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pemuda yang selalu menautkan hatinya untuk mengenal Allah lebih dekat, mempelajari agama lebih banyak, memiliki pengetahuan agama yang luas. Nah, ini anak muda yang mesti kita iri kepada mereka. Kenapa? Karena di zaman akhir-akhir ini orang menganggap bahwa mereka yang taat kepada Allah itu mestinya udah tua. Padahal syarat kematian itu tidak mengenal umur, ya. Syarat kematian tidak mengenal umur. Apakah mereka sudah sepuh, sudah berumur, atau mereka sudah muda. Allah atau malaikat maut tidak memandang itu. Kalau waktunya memang sudah saatnya dia meninggalkan dunia, tentu dia akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Jadi pemuda yang selalu menautkan hati untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pemuda yang mesti kita iri kepada mereka. Sehingga wajar jika di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan ada 6 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang mana pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah mereka pemuda yang selalu tertaut hatinya kepada masjid. Nah, berarti dia selalu ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mana kita tahu jiwa muda itu biasanya selalu identik dengan waktu yang berleha-leha, berpoya-poya, kelayapan maupun yang lainnya. Tetapi pemuda yang tipe ini harus kita iri dan kita dianjurkan oleh agama untuk iri kepadanya, karena mereka menghabiskan waktu mudanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, jadi inilah 3 golongan manusia yang mesti kita iri kepada mereka. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah mereka yang Allah beri ilmu pengetahuan dan ilmu itu selalu ia manfaatkan untuk menebarkan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah mereka yang memiliki harta yang banyak, dengan harta itu selalu ia infakkan, ia jadikan harta itu untuk menebar kebaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah pemuda, umurnya masih muda, tetapi hatinya selalu tertaut untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain 3 golongan ini, kita dilarang untuk iri kepada manusia. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.